warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Francisca, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mendongeng untuk tugas akhir semester mata kuliah teater. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang terkenal arif, bijaksana, dan sangat mencintai kejujuran. Raja tersebut kini telah berusia tua dan memutuskan untuk segera mencari pengganti. Namun kali ini, sang raja memutuskan untuk mencari pengganti dari yang dia pilih. Berbeda dengan tradisi sebelumnya, sosok raja akan digantikan oleh anaknya ataupun dari silsilah keluarganya. Sang raja berkata kepada penasihatnya, "Wahai penasihatku, beritahulah informasi untuk para pemuda di wilayah kerajaanku agar besok pagi berkumpul di depan kerajaan, karena ada informasi penting yang ingin aku sampaikan." Kemudian pada suatu pagi, pemuda-pemuda tersebut hadir dan berkumpul di depan kerajaan. Mereka begitu penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh sang raja. Kemudian sang raja berkata kepada para pemuda tersebut, "Wahai para pemuda di wilayah kerajaanku, aku akan memberi kalian satu biji dan aku harap kalian merawat biji yang aku beri ini." Kemudian sang raja melanjutkan ucapannya, "Siapa di antara kalian yang mampu untuk menanam, siapa di antara kalian yang mampu untuk menjaga dan merawat tanaman ini dengan sebaik-baiknya, maka dialah yang akan menjadi sang raja selanjutnya." Di antara pemuda-pemuda yang hadir pada waktu itu, mereka merasa berbangga dan berkeyakinan bahwa dialah yang akan, masing-masing dari dialah yang nantinya akan menggantikan posisi sang raja tersebut. Kemudian sang raja melanjutkan ucapannya, "Aku beri kalian waktu selama 1 tahun. Setelah itu kembalilah di sini dan kalian semua akan bertemu denganku." Dikisahkan pada hari itu, seorang pemuda desa bernama Sabri berusaha untuk menanam biji tersebut di dalam sebuah pot. Hari demi hari, bulan demi bulan, tidak ada perubahan sedikit pun dari pot yang ditanam biji yang diberikan oleh sang raja tersebut. Sabri mulai panik, dia gelisah, dia merasa takut bahwa dia tidak menjalankan amanah dari sang raja itu dengan baik. Sabri pun mulai cemas dan berkata kepada sang ibunda, "Wahai ibuku, biji yang diberikan sang raja kepadaku sampai hari ini pun tidak ada perubahan, tidak bertumbuh. Padahal setiap hari sudah aku siram dan aku rawat sebagaimana yang raja minta. Aku takut, wahai ibuku, apa yang harus aku katakan kepada raja ketika esok raja memanggilku?" Ibu Sabri berkata, "Sudah nak, tak apa. Berdoalah kepada Allah dan jangan takut. Percayalah, apa yang kamu lakukan ini sudah maksimal, dan kamu pun dengan jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi." 1 tahun kemudian, para pemuda
pemuda di wilayah kerajaan tersebut berbondong-bondong menuju istana sang raja. Mereka merasa yakin bahwa tanaman yang mereka bawa ini akan menjadi penyebab diangkatnya menjadi raja. Kebanyakan dari mereka membawa tanaman yang subur, tinggi, bahkan sudah berbuah. Namun tanaman dari Sabri sama sekali tidak memunculkan tanda-tanda kehidupan. Para pemuda tersebut pun berbaris, termasuk Sabri. Sabri sangat takut dan juga cemas. Dia takut karena dia akan mendapatkan hukuman dengan alasan tidak memelihara tanaman biji tersebut dengan baik. Sabri pun takut dan cemas karena Sabri takut akan hukuman dari sang raja yang bisa membuat Sabri nantinya dihukum karena tidak mampu menjaga dan merawat biji yang diberikan oleh sang raja. Kemudian Sabri pun ditertawakan oleh para pemuda yang lain. Hahaha, tanaman macam apa ini? 1 tahun raja memberikan kamu biji agar ditanam, tidak ada hasil sama sekali. Yang ada hanyalah tumpukan tanah dan sebuah pot. Semua orang mencemooh dan menertawakan Sabri. Kemudian datanglah seorang raja. Kemudian sang raja hadir di tengah-tengah mereka, menemui para pemuda tersebut. Wahai pemuda, terima kasih kalian sudah hadir kembali ke sini. Hari ini adalah hari di mana aku akan memutuskan siapa penerusku. Kemudian sang raja diam sejenak dan memilah-milah tanaman mana yang akan raja pilih. Kemudian sang raja memanggil nama Sabri. Sabri, majulah ke depan. Mendengar perkataan raja, Sabri merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sabri merasa bahwa Sabri akan dihukum karena tidak mampu untuk menjaga amanah dari raja. Dan Sabri pun diolok-olok oleh pemuda-pemuda yang lainnya. Namun Sabri yakin dengan ucapan dari sang ibunda bahwa Sabri yakin apa yang dilakukan selama ini sudah jujur, dan Sabri merasa bahwa Allah akan selalu di pihak di mana orang itu jujur. Kemudian sang raja berkata kepada semua pemuda tersebut, "Dia adalah raja kalian sekarang." Dengan perasaan kaget, Sabri merasa tidak menyangka bahwa dialah yang akan menjadi seorang raja. Kemudian sang raja memberi alasan mengapa sang raja memilih Sabri untuk menjadi penerusnya. 1 tahun yang lalu, aku memberikan kalian 1 biji dan aku perintahkan kalian untuk merawat biji tersebut. Dan biji yang aku beri kepada kalian adalah biji yang sudah aku rebus. Biji yang sudah direbus tidak mungkin akan melahirkan tanaman. Itu berarti bahwa kalian semua, kecuali Sabri, telah mengganti biji-biji tersebut sehingga tumbuhlah sebuah tanaman. Lihatlah apa yang dibawa oleh Sabri, hanyalah tumpukan tanah dan juga pot. Itu berarti Sabri adalah pemuda yang jujur dan pemberani. Jujur karena Sabri tidak mengganti biji tersebut dengan biji yang lain. Dan pemberani karena berani menemuiku dengan hanya membawa tanah, pot, dan biji yang itu. Kemudian raja benar-benar telah menjadikan Sabri sebagai penggantinya. Itulah tadi dongeng yang dapat saya ceritakan. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jujurlah dan tanamkan rasa jujur.
karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Semoga kita semua menjadi generasi yang jujur dan pemberani. Terima kasih. Itulah dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.